Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayol ikhwah, tema adab pagi ini adalah min adabil muslimin idkhalul farah wasurur ala qulubil ibad. Di antara adab seorang muslim adalah memberikan perasaan bahagia dan senang kepada sesamanya. Qulubil ibad, pada hati sesamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Wa basyir, sampaikanlah kabar gembira, bergembiralah saudara, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman wa amilus salihat, dan berbuat kebaikan. Apa isi kabar gembiranya? Annalahum jannat, bahwa mereka mendapat surga-surga. Tajri min tahtiyal anhar, yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Bukan satu sungai, sungai-sungai. Kullama, setiap ruziku, mereka diberi rizki minha, dari surga, min samarat, dari buah-buahan, qalu, mereka berkata, hadzal ladzi ruziqna min qablu, ini adalah rezeki yang diberikan kepada kita sebelumnya. Ya, jadi orang yang masuk surga itu merasa kok sepertinya ini dulu pernah kita rasakan, pernah kita nikmati waktu di dunia. Wa utu bihi mutasyabiha, dan mereka diberikan dengan rizki itu mutasyabihan, yang beraneka, bervariasi. Walahum fiha aswajun, dan bagi mereka di surga azwajun, pasangan-pasangan. Wahum fiha khalidun, mereka di surga khalidun, kekal. Jadi inilah gambaran surga. Ya, kalau
orang di surga merasa kok ini pernah kami rasakan. Nah, mestinya begitu. Orang Islam itu sebelum masuk surga sudah menikmati surga di dunia ini. Nah, karena memang orientasinya akhirat, dunia akhirat. Jadi karena orientasinya akhirat, dunia dapat. Yang orientasinya dunia, akhirat nggak dapat. Ya, kalau kita menempuh jarak suatu tempat jauh, pasti yang dekat dapat. Dunia itu kan artinya dekat. Nah, dekat pasangannya apa? Jauh. Tapi Allah tidak memasangkan jauh dengan dekat, anehnya. Ya, dekat dipasangkannya dengan akhirat. Bukan dekat dengan jauh. Kalau jauh apa bahasa Arabnya? Aqsa. Kan ada Masjidil Aqsa, masjid yang jauh. Kenapa dunia nggak dipasangkan dengan jauh? Karena waktunya nggak tahu, dirahasiakan. Ya, tempatnya dirahasiakan. Jadi kenapa tidak dekat dengan jauh? Dunia itu kan dekat. Kata bahasa sekarang tuh yang kekinian dan kedisinian. Nah, dunia itu kedisinian dan kekinian. Yang sekarang ini, kalau dalam bahasa hukum namanya positif. Hukum positif tuh hukum kedisinian dan kekinian. Hukum yang positif di Indonesia tidak berlaku di negara lain. Karena hukum positif di sana berbeda dengan kita. Nah, kita kembali ke sini. Jadi, berikanlah kabar gembira bagi orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan mendapatkan rezeki. Mereka ketika disuguhi rezeki, mereka lalu berkomentar, rasanya dulu kita pernah menikmati ini. Nah, inilah suasana ideal yang mestinya dialami oleh umat Islam. Jadi sejak di dunia pun dia sudah merasakan hidup surgawi. Hidup tenang, nyaman, sejahtera, mestinya begitu. Mereka diberikan, disuguhi rezeki yang beraneka. Tapi boleh jadi apa yang dirasakan di dunia ternyata di akhirat berbeda. Ya, contohnya kita diberi jambu, loh kok rasanya jeruk gitu. Bisa ya, beda-beda gitu. Makan jeruk loh kok rasanya duren. Nah, kita yakin wah rasanya kalau di mana-mana kita melihat bentuk jeruk ya nggak beda-beda lah. Paling asam sama manis. Tapi di surga berbeda loh, kok bisa rasanya beda? Nah, itulah. Mereka diberi rezeki yang beraneka rupa. Nah, kesenangan-kesenangan itu bedanya kita di dunia dengan akhirat. Di akhirat tidak pernah berakhir, unlimited. Sementara ciri khas dunia ini limit, berwaktu. Ya, sesenang apapun kita, pada akhirnya harus disudahi di titik tertentu. Mengerikan sekali sebenarnya. Yang kita punyai, kekayaan yang kita miliki, yang kita tabung, kita depositokan, pekarangan yang begitu luas yang kita punyai, ya, istri yang cantik, anak-anak yang imut-imut. Kalau kita amit-amit, yang imut-imut, semua pada waktunya akan kita tinggalkan. Tapi tidak merupakan akhir dari segalanya. Sebab itu hanya termin saja. Kita masuk ke termin barzakh, alam barzakh. Tapi itulah mulai masuk ke alam gaib. Jadi sekarang kita ini alamnya alam syahadah, alam nyata, alam konkret. Nanti kita masuk ke alam gaib. Semua yang kita tidak ketahui di alam gaib, itu akan terbuka sejak nyawa kita dicabut. Karena rata-rata kita nggak berpengalaman, ya yang hadir ini termasuk saya. Kita hanya mengandalkan informasi yang valid, yaitu dari yang maha benar. Dari yang maha benar. Informasi selain dari yang gaib, bisa kita uji. Kan kalau orang ngomong 10, yang 3 ini kita nggak tahu nih
Di kutub utara tuh ada begini. Kita nggak pernah tahu apa ya benar apa enggak. Yang 3, maka yang 7 kita periksa kan. Oh, rata-rata 7 benar semua. Maka boleh jadi yang 3 itu benar. Kan begitu seharusnya. Informasi ilahiyah kepada kita ini banyak, tidak hanya urusan akhirat, urusan dunia ada, urusan masalah ilmu pengetahuan ada. Nah, kemarin ada seorang dokter memberikan kajian daring. Dia sudah berkeliling dunia. Ya. Dia melakukan penelitian rahasia awet muda, rahasia umur panjang. Saya nggak ingat semuanya. Rahasia umur panjang. Saya ikuti dari awal sampai akhir. Semuanya itu ada pada ajaran Islam. Dia bangga sekali dengan Islam. Nah, kalau kita ini kan nggak merasa yang kita miliki ini berharga, sehingga kapan waktunya ditukar ya monggo aja gitu. Nah, itulah. Ishtaro bi ayatillah samanan qalila. Menukar agama dengan harga yang sedikit karena kita tidak merasa agama kita mahal. Sehingga kapan saja kalau ada penukaran, ya saya siap-siap aja, menguntungkan. Nah, singkat cerita, salah satunya itu adalah punya kegiatan yang positif. Harus ada mobilitas. Nah, kalau sudah memasuki usia lansia, harus ada mobilitas. Maka apa yang diterapkan oleh Rasulullah ke masjid berjalan kaki itu sangat tepat. Nah, dia hasil penelitian nih. Jadi usahakanlah urusan-urusan rumah tangga itu ditangani sendiri. Nyuci sendiri, punya hobi di rumah yang sudah menjadi kegiatan rutin. Nyuci sendiri, nah, secara tidak sadar kita olahraga. Ya, nyapu sendiri, jangan pakai pembantu. Nah, itu untuk tips untuk orang yang sudah lansia. Jadi dia meneliti di Jepang, pokoknya di negara-negara yang warganya itu banyak, harapan hidupnya tinggi lah. Ya, di antaranya itu dari sisi, tapi 80% itu ditentukan oleh pola hidup. Oleh pola hidup. Jadi kita, kenapa kalau dalam ayat Quran tentang puasa itu ada begini, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi mereka yang tidak mampu atau berat melakukan puasa, maka berfidyah. Karena manusia di usia tertentu artinya udah masuk bukan lansia tapi renta. Usia renta. Itu tidak baik puasa. Karena energi yang dibutuhkan malah merusak tubuh. Jadi kalau kita puasa malah merusak tubuh. Maka Islam mengajarkan bagi mereka yang sudah tidak kuat, silakan fidyah. Jadi ada jalan keluarnya ternyata. Itulah yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah bocah yang pernah didoakan oleh Rasulullah. Ya. Ibunya Ummu Salamah minta pada Rasulullah mendoakan anaknya. Jangan anak orang aja yang kau doakan ya Rasulullah, nih anak nih yang suka bantu, yang ada kata-kata ya gulam samillah waktu mau makan tuh. Kalau mau makan bismillah, gunakan tangan kananmu. Nah, itu untuk Anas, masih kecil. Beliau didoakan 3, semoga engkau banyak hartanya, engkau banyak keluarganya, engkau banyak umurnya. 3-tiganya manjur. Doa Rasulullah terkabul semua. Beliau pernah bercerita sampai ngomong begini, kata anak saya ada 125. Kata anak saya. Ngerti nggak maksudnya? Nggak apa. Kata anak saya ada 125. Kata anak saya, bukan kata dia. Nah, saking banyaknya. Wah, istrinya berapa itu?
Ya nggak tahu lah, itu rahasia dia. Ya boleh jadi kan istrinya usianya tidak selanjut dia, jadi meninggal dia nikah lagi, meninggal nikah lagi, ya. Karena orang yang dalam keadaan berumah tangga itu pahalanya lebih besar, ibadah dengan berumah tangga itu lebih besar. Jadi pahala kita ini didongkrak oleh istri kita juga. Pahala orang yang ke masjid antara orang yang jomblo dan yang ibadah, dengan yang berpasangan itu lebih besar yang berpasangan, yang punya pasangan. Jadi walaupun istri kita diam di rumah, dia mendongkrak pahala kita. Ya begitu juga istri kita di rumah juga pahalanya lebih besar daripada dia sendiri. Nah, kita kembali ke sini. Yang kedua, Anas ini juga ditakdirkan sebagai orang paling kaya di Madinah pada saat itu. Dan beliau usianya lebih dari 100 tahun. Sehingga di akhir hayatnya, entah berapa tahun, puasanya dengan fidyah. Jadi dia udah nggak kuat puasa lagi. Kembali kepada penelitian ini. Jadi salah satunya itu ada kegiatan di rumah. Jangan diem aja. Memang tubuh kita ini semakin kita tua kan semakin manja. Ya, istilahnya semuanya sudah dikerjain orang. Karena kita rata-rata sudah punya. Ya, sudah punya, rumahnya udah bagus itu. Sehingga kita akhirnya manja. Nah, karena kita manja itulah diem, banyak diem itulah menyebabkan sakit. Jadi 80% ditentukan oleh pola hidup, makan dan minumnya. Allah sendiri sudah menyatakan fanzur ila ta'ami. Lihatlah makananmu. Bukan sekedar makanan tapi minuman juga. Ya, terutama kita dalam kondisi berpuasa itu ternyata bisa menyehatkan gitu. Jadi diteliti betul sampai penelitinya itu orang Jepang mendapat Nobel gara-gara meneliti puasa. Ya, bayangkan kalau Rasulullah hidup di zaman sekarang, nggak tahu berapa gelarnya. Ya itu udah nggak tahu dah, nggak ada ukuran. Hanya peneliti sedikit saja dari peninggalan Rasulullah, dia dapat gelar doktor, dapat Nobel. Orang hanya menjadi peneliti Quran, jadi doktor urusan ulumul Quran. Belum hadisnya, ya, belum akhlaknya, dan belum dari strategi militernya. Waduh, udah banyak. Kalau Rasulullah masih hidup, gelarnya luar biasa banyak. Nah, hal lain yang menyebabkan kita umur panjang itu adalah berpikir positif. Ya, ini yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh hari. Maka itu sebabnya kita salah satu rukun iman yang terakhir itu percaya kepada takdir. Percaya kepada iman dan pada takdir lah singkat. Takdir itu ada dua macam, ada yang nyaman, ada yang tidak nyaman. Yang nyaman semuanya bisa terima. Nah, kembali saya pernah menyatakan bahwa hal yang nyaman pun ternyata mendapat pahala. Tidak semua yang berpahala itu harus ada perjuangan. Contohnya, ma yazalun nasuh bi khair ma'ajalul fitrah. Manusia senantiasa dalam kebaikan sepanjang mereka menyegarakan buka. Dalam ilmu kedokteran, kalau puasa lebih dari ketentuannya, itu sel tubuhnya rusak. Coba itu, diteliti. Berdasarkan penelitian. Jadi kita diberi batas tuh antara 12 sampai 13 jam. Apa paling lama 15 jam. Lebih dari itu karena terlalu kurang asupan, sel-sel ini butuh makanan, nggak ada makanan, dia akan merusak. Nah, Rasulullah ingatkan, ma yazalun nas bi khair, ma'ajalul fitrah. Manusia senantiasa dalam kebaikan ya sepanjang mereka menyegerakan buka. Kalau menurut kita sih, wah nyaman itu. Nggak ada penelitian kita. Nggak taunya berdasarkan penelitian kalau terlalu lama, sel tubuh kita rusak. Nah begitu juga orang yang sudah menginjak usia renta. Kalau puasa dia sel tubuhnya nggak bisa. Nggak tahan gitu. Dia akan merusak. Nah, jadi berpikir positif.
termasuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berat, sebab kalau kita sudah berpikir negatif, maka kita mengalami kebangkrutan spiritual. Nah, maka itulah zikir pertama setelah istighfar, setelah sholat itu adalah subhanallah, subhanallah. Mensucikan Allah dari tuduhan-tuduhan. Tuduhan siapa? Tuduhan kita. Kita menuduh, kenapa saya sudah begini nggak ditakdirkan nyaman? Kenapa orang bisa kaya saya enggak? Kenapa orang pintar saya bodoh? Kenapa orang sukses saya gagal? Ya kalau kebetulan, kenapa orang sukses saya juga sukses? Ya, mending. Ya, kenapa orang kaya saya juga ikut kaya? Nah, itu ya bagus, itu nyaman itu. Tapi yang tidak sesuai dengan kita ini biasanya kita berontak. Dan kalau sampai kita menuduh Allah, ini kebangkrutan spiritual. Sudah mendekati murtad. Nah, ini kita harus hati-hati. Kenapa ya? Saya bahkan pernah ada teman yang ngomong begitu. Gue sholat malam udah. Sholat wajib gue rajin. Itikaf terus. Baca Quran terus. Kenapa begini terus saya? Dagang kok sepi. Lama-lama gue tinggalin juga loh. Sampai begitu. Astagfirullah. Inilah bisikan setan. Ya. Nah, mudah-mudahan itu tidak terjadi pada kita. Jadi kalau kita sampai menuduh Allah itu negative thinking, maka itu kebangkrutan spiritual. Makanya kita waktu at-tahiyat itu mengucapkan at-tahiyatu lillah, segala penghormatan milik Allah. Berarti kita damai. Kita berdamai dengan Allah. Wis nurutlah. Wis arep diapakan gelembai. Makanya sahabat itu digelari bukan sabarallahu anhum, tapi radhiyallahu anhum. Gelar terbaik pada manusia itu radhiyallahu anhum. Kenapa digelari radhiyallahu? Karena dia ridho, arep pahit tah komo manis. Pahit baik, nurut baik. Jadi bukan sembarangan loh sahabat itu. Kalau mereka ikut perang, pulang-pulang bisa telinganya hilang satu. Dilihatnya kan nggak nyaman kan? Giginya rontok, contohnya gitu, atau kakinya cacat pulang dari anu. Tapi mereka tetap aja positive thinking. Nah inilah kenapa sahabat-sahabat digelari dengan radhiyallahu anhum. Masya Allah ya, kalau kita berinteraksi dengan anak, apa saja keputusan kita diturut, dia nurut, nggak pernah protes. Pasti Anda akan senang pasti. Wih anak ini ternyata nurut gitu. Pasti doa meluncur, nggak usah disuruh, nggak usah dikomando. Ya Allah, semoga Engkau takdirkan ini menjadi anak yang saleh. Pasti begitu. Nah, begitu juga Allah kepada kita. Dia apakah akan baik? Nurut. Makanya itu salamun qaulam mir rabbir rahim. Bahkan Allah pun menyatakan selamat. Sing duwe menyatakan selamat. Kalau sekarang saya berhasil, Pak Mul menyatakan selamat kan bukan Pak Mul yang punya. Ya kan? Ini Gale yang punya surga Allah, tapi salamun qaulan mir rabbir rahim. Selamat ya. Tuh, preman dikit. Saking apa? Sayangnya pada kita. Jadi at-tahiyatu lillah wassalawat wa ta'at mubarakatus dan sebagainya, itu damai pada Allah. Kita berdamai. Apapun yang kau tentukan kepadaku pasti sebuah kebaikan. Pasti sudah terukur gitu. Pas buat saya. Kenapa saya begini? Gak kaya saya. Nah itu yang terbaik buat Anda. Kalau Anda dikasih kaya, boleh jadi nggak di sini. Buktinya tanggal muda pada nggak di sini. Shopping, itikafnya di mall. Ya. Katanya makin maju ini. Nah, kita kembali kepada tema kali ini adalah memberikan kesenangan atau kebahagiaan kepada sesama, itu bagian dari akhlak seorang muslim. Jadi jangan ngeruwetaken. Makanya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun binikmati rabbika, dengan nikmat Tuhanmu, ceritakan. Yang diceritakan tuh ya nikmat-nikmat, jangan yang susah-susah, kan kita terbalik.
Lagi seneng diem aja, lagi susah curhat. Jadi kebagian gitu, susah mikir. Jadi setelah mendengar teman kita jadi mikir, tanya nggak susah jadi susah. Jadi dibagiin susah, yang senangnya mah enggak. Kita diminta jangan menyusahkan orang. Makanya ketika saat orang susah, berduka, ya kita takziah, menghibur. Ya kan? Jangan lama-lama. Nah, dalam Islam ini ditentukan 3 kali 24 jam. Kalau nggak ditentukan, nanti kayak pemeluk agama lain. Ya, contohnya keluarga saya, setahun. Pakai ini, balok hitam. Setahun, walaupun sudah merencanakan pernikahan, dibatalin. Atau kalau sudah terpaksa, ya harus dinikahkan di depan peti. Nah, kalau kita lihat ada pernikahan di depan peti, itu niru saya itu. Niru keluarga saya itu. Bukan ajaran Islam. Wih, jojong-jojongan sih, yang harap mati, mati, harap urip-urip. Itu kan? Nah, jangan mati sehidup semati kan. Seperti dulu kan orang India begitu. Kalau suaminya meninggal, istrinya terjun ke api. Sehingga ada istilah itu, sehidup semati. Betul itu. Jadi kalau suaminya meninggal, dia terjun. Lagi dibakar, dia terjun. Itu setia namanya. Kemudian dikoreksi oleh PBB, tidak boleh. Itu melanggar ajaran, melanggar hak asasi manusia. Manusia harus diberi hak hidup. Ya, kecuali ada kesalahan yang disepakati, baru dieksekusi. Itu pun ada kesalahan yang disepakati. Kita lanjutkan. Ini pernah terjadi pada Ka'ab bin Malik. Ada 3 orang kayaknya. Ka'ab bin Malik, siapa-siapa saya lupa ini. Ya, sami itu kata Ka'ab bin Malik, sami itu sauta sarih yaqulu bi'a'la sauti. Satu saat aku mendengar suara yang lantang. Ya Ka'ab bin Malik, absyir. Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Fadhahaban nas yubashirunani. Orang-orang pun berdatangan kepadaku memberikan selamat. Fantalaktu atahum ata'ammamu Rasulullah. Lalu aku datang mengikuti Rasulullah. Ya. Rasulullah kemanapun saya ikuti. Ada apa nih? Wa yatalaqanin nas faujan. Sementara orang-orang berdatangan secara bertahap, berduyun-duyun untuk memberikan selamat. Selamat ya Ka'ab. Kan dia heran, yang selamat ini apa ini? Selamat ya, selamat. Gembiralah. Yuhanni'unani bitaubat. Mereka memberikan tahniah. Tahniah itu selamat. Karena taubat Anda sudah diterima. Nah, sekarang kita bertobat. Sudah diterima belum? Nah, belum ada kata pasti. Belum ada kata pasti, belum ada kepastian. Tapi di zaman Rasulullah itu, Rasulullah ini adalah juru bahasa Allah. Taubat Anda diterima. Itu disambut dengan gembira. Ya, turun ayat ini. Wa yaquluna la tuhanni'aka taubatullah ta'ala 'alaika hatta dakhaltal masjid. Sampai-sampai aku kemudian masuk masjid, fa idza Rasulullah haulahun nas. Rasulullah pun dikerumuni oleh teman-teman. Faqama Talha ibnu Ubaidillah yuhar wilu hatta safahani. Di sana ada Talha bin Ubaidillah, dia pun lari ya, setengah lari, ngincik kata orang sini. Menemui aku untuk menyalami. Wa hanna'ani, dan dia juga mengucapkan selamat. Wa kana Ka'ab la yansaha li Talha qala Ka'ab falamma sallamtu ala Rasulillah qala wa huwa yabruku wajhu minasurur. Ketika aku salam pada Rasulullah, aku penasaran menjumpai Rasulullah. Rasulullah pun tampak cerah menerima kehadiranku. Beliau sumringah. Absyir bi khairi yaumin mara alaika mundu waladatka ummuk. Bergembiralah wahai Ka'ab dengan kebaikan, ya, di hari yang paling indah, di hari yang belum pernah kamu alami sejak kamu dilahirkan. Tuh. Jadi ini ungkapannya kita rayakan. Merayakan keberhasilan itu sesuatu yang boleh. Ya. Jadi menyampaikan kabar gembira, kebahagiaan kepada orang Islam, kepada sesama, itu dianjurkan. Kita memberikan kebahagiaan.
Wa min adabi dzalika masyru'atul bisyarah bil khair. Adab kita itu adalah disyariatkan menyampaikan kabar gembira, kabar kebaikan. Ya, contohnya bisa menyelesaikan tilawah Quran 30 juz, kita memberikan selamat. Itu boleh. Makanya di setiap akhir Al-Quran itu kan ada doa-doa panjang. Memang disunahkan ketika kita berhasil membaca 30 juz, berdoalah. Karena doa setelah kita menyelesaikan 30 juz Quran, itu diijabah oleh Allah. Berdoalah. Ya, manfaatkan waktu yang strategis lah. Manjur ya, mujarab. Nah, maka itu kita harus sering-sering ditamatin lagi terus. Pekerjaan rutin. Jangan pernah berhenti untuk membaca Quran. Begitu tamat, kita berdoa. Tamat berdoa. Makin banyak permintaan, makin banyak tamat. Harusnya begitu. Malu berdoa kalau sebelum bekerja. Nah, kita baca Quran dulu 30 juz, baru berdoa. Yu'ti wa anal mubashir bil khair yu'ti ju'lan liman basyara. Nah, juga boleh orang yang memberi kabar gembira memberikan sesuatu hadiah ya kepada orang yang disampaikannya itu, diberikan hadiah. Seperti ya kita kepada anak-anak ya yang berhasil melakukan puasa berapa hari, kita beri, nggak apa-apa. Wa fi qissati Ka'bin annahu lamma jal bashir bi taubati nazalau suwaibahu saubaihi. Nah, dalam kisah Ka'ab saat datang Mubashir, saat datang Bashir pemberi kabar gembira, beliau melepas kedua bajunya, diserahkan. Baju yang sudah dipakai, ya zaman dulu mungkin saking nggak punya ini gimana ya. Kalau ngasih orang baju yang dipakai ya rada mikir zaman sekarang. Wa kasahuma iyahu nazira bisyarati. Nah, beliau melepas kedua bajunya lalu dikenakannya kepadanya. Jadi itu, kita boleh memberikan sesuatu kepada orang yang berhasil. Wa minal adab hamdulillah ta'ala wa sana alai indal bisyarah. Salah satu adab itu kita memuji Allah, jangan lupa untuk mengingat nama Allah ya ketika kita menyampaikan kabar gembira. Jadi karena manusia ini perlu peningkatan demi peningkatan, apresiasi gitu ya. Kalau diberi apresiasi dia meningkat. Jadi kebutuhan jiwa manusia itu antara lain itu dihargai. Dihargai jadi secara bertingkat. Wa Fa'an Amr bin Maimun radhiyallahu an anna Umar radhiyallahu an arsala ibnahu Abdullah ila Aisyah radhiyallahu anha yasta'dzinuha ayutfan ma'a sahibahi. Satu saat Umar bin Khattab mengutus anaknya, mengutus putranya Ibnu Umar untuk ya bahasa kasarnya ngemis kepada Aisyah agar dibolehkan kapling rumahnya untuk menjadi kuburan beliau. Jadi Umar minta kepada Aisyah mengutus Ibnu Umar. Padahal Umar jadi khalifah. Meminta kesediaan Aisyah ya, merelakan sebagian kapling kamarnya itu untuk kuburan beliau. Jadi Umar minta supaya boleh dikubur di dekat Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq, ayahnya. Kalau ayahnya mah nggak perlu minta ya, Aisyah sendiri yang menyuruh. Nah, begitu dibolehkan, ya, qala alladzi tuhibbul ya amirul mukminin udzinta. Saat Umar mendengar diizinkan, itu Umar luar biasa senangnya. Karena itu nggak bisa dibeli kan. Kapling itu nggak bisa dibeli. Beliau padahal khalifah. Tapi tidak serta-merta menyerobot begitu saja. Minta izin dulu. Maka beliau mengatakan, alhamdulillahi makana syai'un ahamma ilayya min dzalik.
Tidak ada sesuatu yang lebih menggembirakan aku melebihi itu. Nah, akhirnya takdir menentukan begitu ya. Umar akhirnya dikubur di dekat kedua sahabatnya, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq. Tapi sebenarnya suatu saat Utsman datang menjumpai Rasulullah. Nah, Rasulullah itu sudah duduk-duduk di atas sumur katanya, di pinggiran sumur. Jadi Utsman ini pernah menjumpai Rasulullah, di situ sudah ada Abu Bakar dan Umar. Jadi sumur itu dipenuhi oleh Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Sumurnya mungkin nggak terlalu buat duduk, atasnya kan kadang-kadang nonjol tuh, zaman dulu mah. Utsman datang ke situ, dilihatnya sudah penuh nih, keliling sumur. Kamu duduk di sana, kata Rasulullah, kamu duduk di sana. Tidak diberi peluang oleh Rasulullah. Inilah tangkapan isyarat oleh beberapa ahli sejarah. Ya, sudah ada isyarat dari Rasulullah bahwa Utsman tidak akan dikubur dekat beliau. Hanya dengan peristiwa itu, ya, Rasulullah sudah memberikan isyarat, kamu di sana. Jadi akhirnya Utsman memang terpisah, tidak dikubur bersama Rasulullah dan kedua sahabatnya. Wa minal adab sujudu syukri lillah. Salah satu adab kita kalau mendapat kabar gembira itu sujud syukur. Nah, sujud syukur ini tidak perlu berwudu, ya, tidak perlu menghadap kiblat, tidak perlu cari-cari kiblat. Ya syukur-syukur menghadap kiblat ya. Syukur-syukur tahu arah kiblat. Jadi kalau nggak tahu arah kiblat, nggak perlu tanya-tanya orang kiblat mana nih, nggak perlu. Sujud syukur itu memang disunnahkan. Kalau kita mendapat kabar yang menyenangkan, yang positif, kita sujud syukur. Wa ayaqsid alal mubasyir bidzalika Allah Ta'ala. Tapi niatnya itu adalah demi Allah, bukan siapa-siapa. Sujud syukur karena yang positif. Jangan perbuatan maksiat disyukuri. Ya, alhamdulillah saya berhasil nenggak 1 krat. Sujud syukur. Ya, enggak bagus lah itu, bertentangan ya. Waqad marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa huwa yaqra'ul Qur'an. Satu saat Rasulullah melintas ya, menjumpai Ibnu Mas'ud sedang baca Quran. Faqal man ahaba ayaqra'al Qur'an gaddan tariyan kama nuzil falyaqra bi qiraati ibni Abdin ummi Abdin. Fabasysyara bidzalika Abu Bakrin wa Umar ba'dahu. Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin membaca Quran dengan baik, dengan merdu, maka bacalah ya qiraatnya Ibnu Ummi Abdin, anak dari ibu seorang hamba. Anak dari ibu seorang hamba. Ini kan misterius ya. Anak mbok anu. Anak mbok anu. Ini kan enggak jelas ini. Nah, kemudian Abu Bakar dan Umar menjelaskan yang dimaksud itu adalah Ibnu Mas'ud. Tapi itu diceritakan oleh Abu Bakar dan Umar setelah beliau wafat. Itu yang dimaksud Anda. Jadi kedua sahabat ini banyak menyimpan rahasia. Kalau ditentukan si Anu itu disimpan baik-baik. Nah, setelah Rasulullah tidak ada diberitahu. Yang dimaksud adalah Anda. Nah, maka Ibnu Mas'ud menyambut dengan gembira. Ternyata beliau ya qiraatnya itu diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qiraat Ibnu Mas'ud. Faqan Ibnu Mas'ud yaqul basyarani Abu Bakrin wa akhbarani Umar radhiyallahu an ajma'in. Abu Bakar dan Umar telah memberitahu aku keduanya. Nah, beliau sampai menyambut begitu. Alhamdulillah. Wal aslu an takun bisyarah bil khair. Kama qala ta'ala, asalnya pemberitahuan kabar gembira itu adalah yang positif, merupakan kebaikan, ya. Karena Allah menyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 25, wa basyiril ladzina amanu, isinya kebaikan. Jadi jangan berita duka, tapi disampaikan dengan gembira, jangan. Waqat tutlaqu muqayyadan fi syarr, tapi dalam ayat Allah menggunakan basyir itu dengan
hal yang tidak menyenangkan, yaitu surat 3 ayat 21. Fabashshirhum bi'adzabin ali. Maka gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih. Ini kan terbalik. Azab siksa yang pedih masa gembira. Ya. Nah, ini namanya apa ini? Nyindir ini. Ya. Gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih. Fadinul Islam dinu khair wa mahabbah wa bisyarah. Maka agama Islam itu agama kebaikan. Sehingga kita memperoleh ketenangan. Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu. Orang yang sudah menyatakan diri beriman, kemudian tidak mencampur adukan keimanannya itu dengan syirik, maka mereka mendapat keamanan. Aman, sudah aman, hatinya tenang. Alhamdulillah. Kalau orang sudah tenang kan bekerjanya tidak panik. Ya, karena hatinya itu sudah tenang, tentram. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, karena dia sudah tenang, ya, damai dengan Allah, tidak pernah bermasalah, maka ketika dipanggil pulang juga senang. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, udkhuli fi ibadi. Ya ayyuhan nafsul irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Tuhanmu. Kembali ini kan artinya meninggal. Ya, karena jiwa-jiwa ini sudah nyaman dan tenang, ketika dipanggil dia tidak masalah. Ya, memang sudah waktunya saya. Seperti Nabi Musa alaihissalam ketika didatangi malaikat maut, karena mendadak marah besar, ya tonjok sampai biji matanya keluar si malaikat itu. Karena dia menjelma sebagai manusia. Malaikat itu pun lari menjumpai Allah. Ya Allah, Engkau mengutus aku untuk mencabut nyawa orang yang belum siap mati. Jadi, ya kaget lah. Nah, itu bedanya Nabi dengan kita. Ya, kalau kita nggak ada ampun, nggak ada tawar menawar. Kalau Nabi ditawar, nego, ada nego. Gimana? Mau sekarang apa nanti? Itu bedanya. Begitu juga Rasulullah. Saat akhir lah, detik-detik akhir beliau wafat, yang menunggu di pintu itu Fatimah apa Aisyah ya, saya lupa itu. Siapa itu tamu yang datang ya Aisyah? Saya tidak tahu ayah, tapi tamu kali ini kok membuat saya merinding ini. Bulu kuduk saya berdiri. Nah, lalu dilihat oleh Rasulullah, oh itu yang membuat anak menjadi yatim, perempuan menjadi janda, katanya. Itu dia. Itulah malaikat maut. Udah suruh masuk aja. Gimana Muhammad? Ini sudah waktunya. Udah siap? Nah, ya Rasulullah siap-siap saja. Tidak menawar ya, karena tugasnya sudah selesai beliau. Artinya semua proyeknya sudah berhasil. Nah, ternyata nabi-nabi itu tidak semuanya berhasil. Nabi Isa contohnya, belum waktunya sudah terbang. Belum selesai kan? Sudah terbang, diangkat ke langit. Konon sampai sekarang masih hidup. Nabi Musa, targetnya tidak selesai. Karena target beliau itu futuh Palestina. Palestina itu dikuasai. Nah, target Nabi kita futuh Mekah. Jadi bagaimana mungkin negeri yang dulu penduduknya membenci Rasulullah disulap menjadi penduduk yang cinta pada Rasulullah? Kan susah sekali. Ya, beliau dulu diusir, bahkan mau dibunuh terakhir kan, beliau hijrah itu. Tapi disulap semua mereka yang benci itu menjadi cinta. Menjadi damai. Nah, ini susah sekali dan itu berhasil. Ya, tidak ada setetes darah pun yang mengalir ketika proses Fathu Makkah. Nah, itu semua dunia itu mengakui Rasulullah itu. Mungkinkah terjadi itu? Sulit sekali. Nah, maka ketika Nabi Musa didatangi oleh malaikat yang berbentuk manusia,
Beliau belum siap, ponjok langsung biji matanya keluar, lapor pada Allah Subhanahu wa taala. Coba datangi lagi. Bilang kalau dia mau, dia boleh minta tunda. Letakkanlah telapak tangannya di atas punggung kambing. Setiap bulu yang tertutup telapak tangannya setahun buat dia. Jadi yang tertutup ini, dia di punggung kambing, ya. Ini bulu kambing yang tertutup oleh telapak tangan ini 1 lembar 1 tahun. Silakan. Setelah itu ya mati. Nah, kalau begitu mati-mati juga ujungnya. Udahlah sekarang aja. Itu ceritanya, ya. Jadi Nabi Musa pun nggak nawar, ya akhirnya dicabut. Beda dengan Nabi Adam, saya lupa angka persisnya. Engkau akan ditakdirkan umatmu umurnya sekian, kamu sekian, ratusan tahun. Udah, saya berikan sekian tahun buat umatku. Katanya gitu, saya hadiahkan umurku yang sekian ini, sekian tahun buat umat. Nah, sudah gilirannya datang, Nabi Adam bertanya, loh kok cepet amat, katanya umurnya sekian. Apa sampean lupa, sampean kan pernah hadiah, diskon katanya. Oh iya ya, ya udahlah kalau gitu. Nabi Adam cuma pengen umur panjang. Nah, kalau itu terjadi pada kita bagaimana? Kita lagi sendiri, malaikat datang. Ya katakanlah malaikat berbaik hati, nenggok lah. Siap sekarang? Welila, kerok amat kagol kita nih. Ketika ditanya kapan, tetap aja kagol. Jadi kapan ya? Aduh, kapan ya? Gak ada enaknya kita. Ya. Tapi pada akhirnya saudara, kalau kita diberi betul-betul umur panjang, maumu lah. Maumu berapa? Bebas, kamu nggak akan mati-mati kecuali kamu minta mati. Kira-kira minta mati nggak? Kalau proses tubuh kita ini berdasarkan hukum alam, akan minta mati sendiri. Kalau nggak dibatasin gitu. Pokoknya kamu mati kalau kamu udah mau mati. Artinya kematian itu kemauan kita seperti kita duduk berdiri gitu. Tubuh kita ini terproses alamiah, ada proses penuaan, ya, lansia, kerentaan katanya. Kira-kira itu akan minta mati sendiri. Kenapa? Satu, teman-temannya udah pada nggak ada. Ya. Mau ngobrol anak muda semua. Waduh, orang nyambung. Si Anu udah pada nggak ada. Makan udah nggak enak. Tuh. Kepengen ini, kepengen itu udah nggak boleh. Tuh. Kepengen gurih, katanya lemak. Pengen yang enak, yang manis nggak boleh. Keasinan nggak boleh. Lama-lama semuanya tawar. Ya sudah, pada akhirnya kita akan berangkat. Saya pernah melihat itu. Orang yang usianya mungkin dekat 100 atau lebih dari 100. Itu melengkung kayak udang. Melengkung kayak udang. Jadi nggak bisa ditegakkan lagi, melengkung begini. Betul-betul kayak udang. Saya lihat itu. Apa jeritanya? Pengen mati gitu. Terus-terusan mati, minta mati dia. Udah gak nyaman, jadi duduk pun udah melengkung. Nah, itu makanya la haula wala quwwata illa billah. Kita masih bisa tegak, duduk, ya, bisa mesem-mesem, itu kekuatan Allah sebenarnya. Ya. Daya dan kekuatan Allah, bukan daya dan kekuatan kita. Nah, makanya mudah-mudahan kesehatan, kenyamanan, kenikmatan yang Allah berikan kita manfaatkan untuk sebaik-baiknya. Ya, menggali dan menggandakan pahala sebanyak-banyaknya. Semoga Allah memudahkan kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita sambung dengan hadis, kumpulan hadis-hadis Rasulullah. Kita sudah sampai
Hadis yang ke berapa ini? Yang keempat ya kemarin ya. Ya, yang kelima sekarang. An Syaddad ibni Ausin, dari Syaddad bin Aus radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'." Allah telah menetapkan ihsan. Ihsan itu kalau bekerja yang tuntas, bahasa kita itu tuntas. Jangan tanggung. Ya, kan banyak kita lihat orang bekerja tanggung ya. Kalau kita borongan, kuli bangunan, ada aja yang kurang. Kenapa sih tanggung amat? Ya, itu namanya tanggung. Fa'idha qataltum. Nah, penjelasan tentang ihsan ini ditafsirkan oleh sabda Nabi lagi ya. Hadis Rasulullah sendiri. Fa'idha qataltum fa'asinul qitlah. Kalau Anda membunuh, maka berbuat ihsanlah. Kalau membunuh, ya, kalau harus perang, maka ada etikanya. Kalau sudah mati, jangan disayat-sayat. Sudah, itu namanya profesional. Perang pun harus profesional. Padahal perang itu, ya nggak ada cara-cara yang harus dilakukan kan. Apa saja boleh kan. Menghalalkan segala cara. Tidak, Islam itu harus ada kode etiknya. Tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh merusak fasilitas umum. Kan susah begitu. Karena kita bukan mencari kemenangan di dunia. Tilkad darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Negeri akhirat disediakan untuk orang yang tidak menginginkan dominan di dunia dan tidak menginginkan kerusakan. Jadi kita bukan kepengen menang, tapi yang kita cari pahala. Yang kita cari pahala. Kalau kita menang, kita ingin menang, ya kita akan dikenang orang sebagai penjajah. Tapi kita tidak pernah mendapatkan label penjajah kan? Orang Islam mendatangi satu negeri tidak pernah disebut penjajah. Ya, karena dia membebaskan, menyadarkan, itu orang Islam. Yang masuk ke negeri kita bukan orang-orang Barat saja, ya. Orang Arab banyak, orang Islam banyak yang dari Arab datang ke kita. Tapi mereka nggak disebut penjajah, karena mereka datang dengan damai, tidak merusak. Mereka nego dengan kita. Ya, diajarin, kalau masih bodoh nolak, diajarin lagi, nggak dipaksa. Ya, Islam begitu. Wa idza dzabhtum fa ahsiniz dzabha. Jika kalian menyembelih, maka berbuat ihsanlah dalam menyembelih. Menyembelih pun harus berbuat ihsan. Profesional isinya. Gimana profesionalisme dalam menyembelih? Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Tajamkanlah pisaumu. Jadi kalau kita menyembelih tidak nyiksa binatang. Ya, tidak. Dulu kan di zaman jahiliyah itu kalau punya binatang butuh sebagian saja, maka yang diperlukan sebagian. Contohnya mau kakinya, saya potong kakinya. Nanti masih hidup dia dengan 3 kaki. Butuh kaki lagi, potong lagi kakinya. Sampai tidak memungkinkan dia hidup. Dulu begitu. Kalau onta, punuknya kayaknya enak, potong punuknya. Nah, itu dilarang oleh Rasulullah. Kalau mau memanfaatkan daging harus disembelih semuanya. Tidak boleh nyiksa. Ya. Wal yurih dzabihatahu, dan buatlah sembeliannya itu rehat. Artinya tenang. Kata orang Barat, kalau untuk membuat sembelian tenang ya dibius. Maka itu mereka sebelum disembelih dibius. Tapi menurut penelitian dalam dunia peri kebinatangan, bukan peri kemanusiaan, mereka lebih senang jadi mati dalam keadaan bius itu akan beda ya.
Sistem tubuhnya itu nggak tahu apa, ada yang rusak atau bagaimana, saya nggak tahu. Pokoknya setelah diteliti ternyata bagusnya memang disembelih. Ya, jadi itu menurut perasaan kita, bagusnya dibius itu, menurut kita. Apa kandungan hadis ini? Pertama, mana ini kesimpulannya? Ra'fatullah azza wa jal bil ibad. Kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya. Wa annahu katabal ihsan fi kulli syai' wa ila kulli syai' wa ma dzakara nabi minal qatli wa dzabhi mujarratu amsilah. Jadi Allah menetapkan profesionalisme. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu tuntas. Jangan setengah-setengah gitu. Ya, mengerjakan apa saja itu diminta tuntas. Nah, biasanya kita suka bekerja dengan orang itu nggak tuntas. Ya, kalau karyawan udah pulang, udah ditinggal bendanya, barang-barangnya acak-acakan, nggak diberesin, itu namanya tidak profesional. Kita diminta profesional. Begitu juga murid-murid itu kalau ngerjain tugas, acak-acakan, tip X sana, tip X sini, ini tidak profesional. Ya. Tidak rapi, yang rapi itu bekerja. Itu namanya profesional. Nah ini makanya orang-orang yang sudah terlatih, dengan profesionalitas tinggi, harganya mahal, tenaga kerjanya. Ya. Jadi apa itu namanya finalisasinya ya? Finalisasinya itu bagus sekali. Karena memang yang dibutuhkan itu final. Kita pun begitu profesional. Anda boleh menjadi penjahat, tapi jangan ditaruh di akhir hidup Anda. Akhir hidupnya itu harus betul-betul mulus. Betul-betul menjadi orang baik dan merupakan takwa tingkat tinggi. Itu kalau bisa. Jadi kita ini buruk menjadi baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik lagi. Sampai kemudian Allah menentukan ajal kita itu dalam posisi yang terbaik. Posisi terbaik itu disebut dengan husnul khatimah. Yang ketiga, yang kedua. Oh, yang kedua lari kemana ini? Oh ini. Wujubu ihsanil qitla li anna hadza wasfun lil hayat la lil fi'li. Wajib kita ihsan dalam membunuh sekalipun ya, menghilangkan nyawa. Nah, profesional. Contohnya kalau eksekusi, orang boleh meminta ya, mengajukan permintaan terakhir. Kalau mau dieksekusi ya, dikasih makan enak sebelum diakhiri nyawanya. Sebelum dieksekusi, apa permintaan Anda yang terakhir? Nah, begitu juga harus diberi hak-hak, dikuburnya di mana, untuk diziarahi oleh keluarganya. Terus diberi kesempatan untuk bertobat. Li'anna wa isanul qitla 'alal qawli rajih wa itbi'al syar'i. Nah, semuanya itu baik tidak baik berdasarkan syariat. Jadi penilaian baik, caranya itu harus sesuai dengan syariat. Jangan ngarang sendiri. Yang ketiga, irsyadu syar'i lidzabhi bil alatil hadah. Dalam soal menyembelih, syariat menentukan pisaunya itu harus tajam. Yakinkan, ya, pastikan pisau yang akan dipakai menyembelih itu tajam. Jangan sampai membuat aniaya ya kepada binatang. Jadi nantinya dikelekek-kelekek enggak aduh. Gara-gara tumpul. Litartaha zabiha, supaya sembeliannya itu nyaman. Wa tuzhaqa nafsuha bisur'ah, dan kematiannya cepat. Qala al-Imam Ahmad tuqadu ila dzabhi qawadan rafiqan wa tuwara as-sikin alaiha anha. Bahkan kalau bisa sebelum kita sembelih, pisaunya jangan diperlihatkan. Nah, makanya kan kalau mau menyembelih itu ada hijabnya. Ya. Temennya nggak ngelihat sesamanya itu lagi disembelih kan. Nah, sini pernah diseruduk ya. Orang kejagan apa? Tabirnya lepas atau gimana tuh sehingga dia ngelihat temennya. Sapi lagi mau disembelih, tabirnya lepas, jadi dia ngelihat, ngamuk jadi. Jadi yang megang seruduk. Nah, itu mereka juga punya perasaan.
Tapi aneh itu kalau di manhar ya, di tempat penyembelihan itu sepertinya binatang-binatang itu nurut. Saya juga heran. Jadi apa kambingnya itu nggak diikat? Yang lagi nunggu kan gerbang itu nanti kalau udah selesai semua disebor tuh, air deres sekali. Ini banjir darah aja di tempat penjagalan tuh di sana. Nanti pokoknya ada kuotanya gitu. Nah, kuotanya sudah habis, sebor, bersih lagi. Nah, baru yang itu boleh masuk. Nah, yang ngadang di luar itu nggak diikat. Ngumpul semuanya itu. Kayaknya kok nurut amat ya. Terus disepak doang nanti. Kalau pintu udah dibuka, berarti kuota sudah habis, cuma didorong pakai kaki. Ditendang, masuk, geruduk. Kalau kita kan pasti diikat. Nah, di sana tuh begitu. Yang keempat, kitabatullah ta'ala nau'an. Catatan Allah ini ada dua macam. Kita ada kauniyah, yaitu kauniyah, mayakau qadaran, yang merupakan takdir yang tidak bisa dihindari. Seperti matahari terbit, itu secara otomatis. Ya. Begitu juga bulan terbit, bulan tenggelam, itu secara otomatis. Yang kedua, kitabatu syariah, ketentuan syariat, yaitu melibatkan manusia. Sudah waktu ya. Sudah waktu duha. Bentuk-bentuk ihsan. Pertama, kepada kedua orang tua. Nah, ihsan kepada orang tua. Jadi ihsan ini adalah perbuatan baik tingkat tinggi. Yang lebih tinggi lagi namanya birrun. Ya, kalau birrun itu sudah tingkat tinggi, level tinggi. Yang kedua adalah ihsan. Nah, ihsan ini juga diperuntukkan kepada kedua orang tua. Berikanlah layanan yang terbaik kepada kedua orang tuamu, mumpung masih hidup. Tuh, ya. Jangankan masih hidup, sudah mati pun kita harus berbuat baik dengan bantuan doa. Kalau masih hidup kita layani, sepanjang tidak haram, permintaannya kabulkanlah. Ya, kepengen makan wedang ronde ini, cari mana ada yang jualan. Kalau perlu, online. Saking baktinya sama orang tua. Ya. Sampai-sampai lihatlah cerita Ibrahim kepada Nabi Ismail. Nabi Ibrahim berkata, saya bermimpi menyembelihmu. Kan menyembelih menghabisi semuanya. Ya. Apa respon dari Ismail? Silahkan. Kalau itu sudah menjadi ketentuan, laksanakan. Kita mah nggak sampai menyembelih lah. Bapak ingin semua uang yang ada di dompetmu buat Bapak. Kira-kira ngamuk nggak kita? Nggak semuanya, nggak yang di dompet saja. Maksudnya siapa tahu orang tua itu Anda menguji anak, pengen kayak Ismail nggak ini? Coba uang yang di dompet kamu buat Bapak semua. Monggo Pak. Kebetulan nggak ada ini, cuma 1 lembar. Ya, mumpung masih hidup. Nah, mumpung masih hidup kita beri pelayanan. Kalau sudah meninggal mah tinggal cerita. Karena kita kebanyakan begitu, ketika orang tua masih hidup kita pas-pasan. Jadi kita nggak mau nantilah. Nah, begitu nanti itu tiba, orang tua sudah nggak ada. Ya, tinggal kenangan. Nah, maka sekarang layanilah kalau permintaannya itu tidak haram. Tidak terlarang, layani. Ya, itu merupakan kebaikan yang bahkan pernah dimintakan oleh orang yang terjebak di gua tuh, bisa menyelamatkan dia. Ya, saya pernah melayani orang tua, kalau itu dinilai sebagai perbuatan baik, tolonglah longgarkan batu ini. Longgar dia. Berarti kan diterima oleh Allah. Nah, mudah-mudahan kita ditakdirkan sebagai anak yang berbakti pada orang tua. Semoga begitu juga orang tua kita, ya, semua amalnya diterima oleh Allah dengan pahala yang berganda. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, silakan. Ya.
Ya kalau kita bisa memastikan ucapan di dunia yang terakhir adalah la ilaha illallah, itu sudah jaminan masuk surga. Gitu aja. Pernah saya ceritakan di pesantren lansia ya. Saya pernah mengisi materi di pesantren lansia. Jangankan keluarga kita itu muslim, kafir pun disunnahkan kita talqin dengan la ilaha illallah. Anda nggak usah ragu. Siapapun yang Anda sayangi, talqinkan la ilaha illallah. Nggak perlu melihat latar belakang. Muslim atau bukan muslim, tidak perlu. Berani? Yang bukan muslim, ayo ucapkan la ilaha illallah. Yang hidup yang melotot. Adik saya juga saya talqin, la ilaha illallah. Nah, ada peserta yang protes. Oh begitu Pak? Ya memang begitu sunnah. Karena Nabi pun mentalkinan la ilaha illallah kepada pamannya. Sudah tidak ada waktu lagi paman, ucapkan terakhir la ilaha illallah. Siapa tahu ucapan ini adalah perbuatan terbaikmu, terakhir. Nah, itu yang diterima oleh Allah. Ternyata beliau tidak mau. Nah, inilah sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangankan yang muslim, yang non muslim, kita nggak perlu lihat agama. Ucapkan kalau melihat orang mau meninggal, la ilaha illallah. Tuh, sebab persoalannya saat orang menjelang wafat, setan-setan mengerumuni, siap untuk menyesatkannya. Itu sudah momen terakhir supaya menjadi temannya nanti. Nah, itu mengerikan sekali. Tapi itu masuk alam gaib ya. Sehingga Bapak tidak usah heran, kita tidak usah heran kalau orang mau meninggal biasanya ngomong, banyak orang sih. Nah itu, dia nggak tahu. Padahal yang datang cuma kita doang, kok banyak orang dia bilang. Banyak orang berkerumun, nah itu sudah menunggu dia. Nah itu Pak, ciri orang yang husnul khatimah, memang kita tidak pernah tahu persis ya, karena itu termasuk hak prerogatif Allah, tapi tanda-tandanya ada. Dia tidak pernah bermasalah dengan orang, kewajiban-kewajiban terpenuhi, dia jadi orang baik. Nah, itu. Insya Allah. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Ya, memang ada dua istilah Pak. Astaghfirullah, kalau Allah menghadapi dengan sifat ghafurnya, maka dosa kita tinggal catatan. Tinggal catatan. Catatannya tidak dihapus. Tetapi kalau cara Allah mengampuni ada dua tadi ya. Jadi tinggal catatan, tapi tidak direken. Yang kedua, mungkin diarsir kali ya. Diarsir gitu. Nanti bisa dibuka lagi. Takutnya kita nggak ngaku. Masa sih? Ah, dibuka lagi. Yang kedua, betul-betul dihapus. Seperti tidak pernah melakukan. Itu kalau dihadapi dengan afuwud. Makanya doa saat kita menghadang Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwud. Bukan ghafurun. Yang kita harap adalah dosa kita betul-betul dihapus. Tidak meninggalkan catatan sama sekali. Nah inilah kesempatan di Lailatul Qadar. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa. Kalau Allah sudah menghadapi kita dengan afuun, maka kita diibaratkan seperti yaumin waladathu ummuh. Seperti saat dilahirkan. Nah, seperti bayi lagi, reborn, lahir kembali. Nah, itu hanya diperoleh momen-momen tertentu. Di antaranya ada Lailatul Qadar. Dosa kita betul-betul hilang sama sekali. Seakan tidak pernah melakukannya. Nah itu Pak, semoga itu terjadi pada kita. Yaitu hak prerogatif Allah ya, kita nggak bisa mendikte Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga. Baiklah hadirin, demikian kajian pagi ini. Semoga kajian ini mencerahkan dan melipat gandakan pahala kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencerahkan masa depan putra-putri kita, mentakdirkan mereka menjadi hamba Allah yang salihin dan salihat.
Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.